Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang cukup fenomenal, cukup menarik untuk dibaca. Nah, buku ini memang adalah buku yang secara eksplisit berkaitan dengan membentuk karakter berpikir seorang muslim, dan memang judulnya juga sangat berkaitan sekali dengan judul, yaitu Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam. Nah, teman-teman sekalian, by the way, ini buku adalah buku yang sudah dicetak lebih dari 10 kali, dan kemudian pertama kali diterbitkan di Mesir dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, buku ini, teman-teman sekalian, adalah buku yang bisa kita jadikan sebagai rujukan bagi seorang muslim untuk bagaimana kita menjadikan Islam sebagai landasan berpikir, bagaimana kemudian kita menentukan hukum, kemudian kita mengambil keputusan dari sudut pandang Islam. Nah, untuk itulah kemudian buku ini hadir. Buku ini cukup menarik, teman-teman sekalian, karena ini ibarat kitab fikih. Ini adalah kitab fikih para pemikir, para intelektual muslim. Kalau kemudian kitab fikih para ulama salaf itu kemudian membahas dari A sampai Z, dari mulai bab taharah sampai kemudian urusan jihad dan pemerintahan, dan ini juga mirip sekali, tapi ini lebih fokus concern pada kaidah berpikir atau dasar-dasar berpikir dalam Islam. Jadi dia disusun mulai dari definisi dari berpikir Islam, berpikir secara Islam itu sendiri bagaimana, lalu kita mengeksekusi apa yang kemudian kita pikirkan, lalu bagaimana kita menjaga eksistensinya sehingga bisa resisten selama kemudian kita hidup dan menjalani aktivitas kita dengan sudut pandang Islam. Untuk itu, teman-teman sekalian, kita mungkin langsung saja mulai pembahasan kita pada hari ini mengenai Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam yang ditulis oleh Muhammad Hussein Abdullah. Nah, di bab pertama itu, teman-teman sekalian, tema awalnya adalah pemikiran Islam. Kemudian beliau di sini di paragraf pertama beliau katakan, sebuah pemikiran tidak jarang dinisbatkan kepada bangsa yang menyebarkan dan mengadopsinya sehingga dinyatakan, misalnya pemikiran Eropa atau pemikiran Rusia. Kadang-kadang juga dinisbatkan kepada peletak dasar pemikiran itu sehingga sering dinyatakan pemikiran Marxis, misalnya pemikiran Plato atau pemikiran Hegel. Nah, di awal pembahasan ini, teman-teman sekalian, beliau juga menjabarkan dulu bahwa di dunia itu ternyata ada beberapa pemikiran, dan pemikiran itu diemban oleh beberapa entitas, baik itu bangsa, individu, dan kelompok. Beliau katakan di sini bahwa pemikiran itu tidak jarang dinisbatkan kepada bangsa yang menyebarkan dan mengadopsinya. Secara umum, bangsa itu kemudian dikenal sebagai bangsa yang pertama kali atau menyebarkan dan mengadopsi sebuah pemikiran. Katakanlah misalnya pemikiran Rusia atau pemikiran Eropa, pemikiran Yahudi dan lain sebagainya. Dan juga pemikiran itu juga dinisbatkan kepada peletak dasar dari pemikiran itu, atau mereka yang menciptakan atau melahirkan pemikiran konsep berpikir tersebut sehingga dinisbatkan kepada individu. Misalnya ditulis di sini adalah pemikiran Marxis, kemudian juga pemikiran Plato atau pemikiran Hegel. Dan selanjutnya, di paragraf selanjutnya, teman-teman sekalian, beliau juga katakan bahwa suatu pemikiran acap kali juga disandarkan pada kaidah dasar atau al-qaidah al-asasiyah yang menjadi landasan pemikiran tersebut sehingga dinyatakan, misalnya pemikiran Islam. Nah, ternyata ada juga alternatif ketiga dari proses lahirnya konsep berpikir. Tadi sudah disampaikan bahwa ada konsep entitas sebuah bangsa yang mengadopsi dan menyebarkannya, kemudian juga individu
sebagai peletak dasar atau yang melahirkan ide gagasan tentang konsep berpikir tersebut. Dan ternyata juga ada yang ketiga, yaitu pemikiran yang disandarkan pada kaidah dasar atau al-qaidah al-asasiyah, atau yang menjadi sumber dari pemikiran tersebut kemudian lahir. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai al-qaidah al-asasiyah atau kaidah dasar yang menjadi landasan dari pemikiran tersebut kemudian lahir. Contoh misalnya pemikiran Islam. Kemudian juga beliau lanjutkan, disebut demikian karena kaidah dasar yang membangun pemikiran tersebut adalah akidah Islam. Jadi, kalau tadi di awal sebuah konsep pemikiran itu dilandaskan, dinisbatkan kepada peletak dasar pemikiran tersebut karena mereka yang melahirkan ide dan gagasan konsep berpikir tersebut. Dan nah, yang selanjutnya adalah juga konsep yang lahir dari kaidah dasar yang menjadi landasan dari konsep tersebut kemudian lahir. Contohnya itu tadi, yaitu Islam. Disebut pemikiran Islam karena kaidah dasar yang membangun pemikiran tersebut adalah dari akidah Islam. Jadi sumber lahirnya pemikiran tersebut berasal dari Islam. Kemudian beliau lanjutkan bahwa akidah Islam berasal dari Allah. Akidah Islam bukan berasal dari orang Arab atau manusia lainnya. Akidah Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberi nama bagi ideologi, mabda dan agama ini dengan nama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Nah, jadi kalau kemudian kita menarik akar genealogi atau akar sejarah dari munculnya Islam, jelas kita katakan bahwa agama Islam adalah agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita berpikir siapa yang menciptakan atau melahirkan gagasan ideologi atau mabda atau agama Islam, maka sumber rujukan utamanya sudah pasti Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwa di antara konsep-konsep yang ada di dunia, konsep-konsep pemikiran yang ada di dunia itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu konsep yang lahir dari hasil kejeniusan berpikir manusia, sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah konsep pemikiran atau pemikiran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah berasal dari Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Sehingga konsep berpikir itu terbagi atas dua, konsep samawi dan konsep duniawi yang dibuat oleh manusia dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Kemudian beliau lanjut pada paragraf selanjutnya, teman-teman sekalian. Pemikiran Islam baik yang dinukil dari orang Arab atau dari selain orang Arab tetap dipandang sebagai pemikiran Islam. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara pemikiran yang dinukil dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Al-Bukhari, Muhammad Asad An-Namsawi atau Abul A'la Al-Maududi. Semuanya merupakan pemikiran Islam meskipun terdapat keragaman ras atau bahasa pada individu-individu yang melakukan ijtihad atau yang menukilnya. Nah, beliau sampaikan di sini bahwa pemikiran Islam baik dinukil dari orang Arab atau hasil ijtihad yang berasal dari orang Arab ataupun orang-orang ajam, orang-orang selain Arab, selama itu kemudian tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar dalam konsep berpikir dalam Islam, tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara, maka itu tetap dinyatakan sebagai konsep berpikir Islami atau pemikiran Islam. Sehingga tidak ada perbedaan antara apakah yang melahirkan konsep berpikir, konsep pemikiran tersebut atau pemikiran Islam tersebut adalah Imam Syafi'i atau Imam Al-Bukhari yang berasal dari Bukhara, atau Imam Al-Asad An-Namsawi dan Abul A'la Al-Maududi, atau mungkin juga konsep pemikiran yang dihasilkan oleh para ulama-ulama di Indonesia. Maka selama konsep pemikiran tersebut atau pemikiran tersebut kemudian tidak bertentangan dengan hukum syara, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah al-asasiyah di dalam Islam, maka ini tetap disebut sebagai ra'yul Islam, disebut sebagai bagian dari pandangan dalam Islam.
Lalu kemudian akan tetapi beliau juga lanjutkan, pemikiran orang Arab sebelum datangnya Islam bukanlah pemikiran Islam. Nah, ini sangat tegas sekali teman-teman sekalian. Jadi tidak selamanya kemudian pemikiran yang berasal dari Arab itu sesuai dengan Islam. Tidak selamanya pemikiran yang dilahirkan oleh orang-orang Arab itu adalah pemikiran yang sesuai dengan Islam, pemikiran yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya demikian, apalagi kita yang jauh dari Arab, yang tidak ada hubungannya dengan asal muasal genealogi dari kelahiran Islam, dari munculnya Islam. Meskipun kita katakan bahwa orang Arab itu tempat di Arab adalah tempat kelahiran Muhammad Rasulullah SAW, kemudian tempat diturunkannya Al-Quran, dan kemudian tata bahasa dan bahasa yang digunakan juga dalam bahasa Arab. Tapi kalau tidak selamanya semua yang berasal dari Arab itu sesuai dengan Islam. Termasuk tadi juga dijelaskan bahwa tidak semua konsep berpikir yang berasal dari Arab juga sesuai dengan Islam. Oleh karena itu, pemikiran Islam merupakan penyebutan sebuah pemikiran dengan sebuah sebutan yang sempurna, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Dengan demikian, semua pemikiran yang bersumber dari Islam disebut dengan pemikiran Islam. Saya kira jelas teman-teman kalian. Kemudian saya lanjutkan. Saya menyatakan demikian karena telah melihat hubungan yang kuat antara orang Arab dan Islam, serta antara bahasa Arab dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum." Yang artinya dialah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi atau buta huruf seorang rasul di antara mereka. Jadi di sini ada semacam penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada sebuah bangsa yang ummi. Sehingga kemudian kita tidak bisa jadikan legitimasi bahwa orang Arablah yang menciptakan Al-Quran, orang Arablah yang menciptakan pemikiran Islam, orang Arablah yang menciptakan agama Islam. Tidak demikian, karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mayoritas bangsa Arab pada saat itu adalah bangsa yang ummi, yang buta huruf, yang tidak tahu membaca dan menulis. Sehingga tidak logis kalau kemudian kita katakan bahwa kaidah atau konsep pemikiran atau pemikiran di dalam Islam, termasuk yang ada di dalam Al-Quran, itu diciptakan oleh orang-orang Arab. Nah, ini sangat jelas sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza lisanun arabiyyun mubina." Ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Kemudian selanjutnya, fa'innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadakkarun. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, sebagaimana kita tahu teman-teman sekalian, bahasa Arab atau bahasa Al-Quran adalah satu-satunya sastra kitab yang di dalamnya banyak sekali memudahkan orang-orang yang membacanya. Dan mungkin kita memang adalah orang-orang yang tidak begitu paham tentang bahasa Arab, tentang nahwu, tentang lughah dan lain sebagainya. Tapi orang-orang Arab sendiri akan mengagumi kehebatan dari nilai sastra yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang Arab di masa Rasulullah SAW, Abu Jahal dan Abu Lahab sendiri itu sampai menjingkrak-jingkrak, datang sembunyi-sembunyi mendengarkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, karena mereka mengagumi kehebatan sastra dari Al-Quran, kehebatan nilai seni yang disampaikan di dalam Al-Quran, sehingga mereka begitu kagum dengan Al-Quran. Kemudian juga dikatakan di sini, saya menyadari bahwa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin dipahami dengan pemahaman yang benar dan mendalam kecuali dengan bahasa Arab. Tidak mungkin pula berijtihad, yakni melakukan penggalian atau istimbat hukum-hukum syariat kecuali dengan bahasa Arab. Atas dasar ini, potensi Arab atau orang-orang Arab dan bahasa mereka dan Islam adalah ibarat saudara kembar yang tidak akan bisa dipisahkan
tak kala potensi Arab dipisahkan dari Islam, daulah Islamiyah menjadi lemah dan kemudian hancur. Nah, kemudian di pembahasan mengenai pemikiran Islam ini ditutup dengan kesimpulan dari beliau, Syekh Muhammad Hussein Abdullah. Dia mengatakan bahwa pemikiran Islam termasuk Al-Quran itu sendiri tidak akan bisa dipahami dengan secara jelas dan lebih mendalam dan makna-makna yang ada di dalamnya kecuali kita memahami bahasa Arab. Dan kita juga tidak akan bisa melakukan istimbat atau proses untuk menggali hukum-hukum di dalam Al-Quran tanpa pemahaman tentang bahasa Arab. Maka tak kala kemudian bahasa Arab ini ditinggalkan, yang terjadi adalah proses kemunduran umat Islam itu sendiri. Ini fakta yang bisa kemudian kita temukan di masa kekhalifahan Turki Utsmani, di mana mereka di masa-masa awal mereka memang masih menggunakan bahasa Arab, menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tapi di beberapa puluh tahun belakangan sebelum kemudian runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, mereka malah kemudian menutup pintu ijtihad dan memisahkan bahasa Arab dari umatnya. Mereka kemudian mulai mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat. Mereka kemudian mulai mengadopsi, terutama ketika pasca diruntuhkannya khilafah, bahkan azan sendiri diganti dengan bahasa Turki itu sendiri. Sehingga mereka benar-benar memisahkan potensi bahasa Arab dengan umatnya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemunduran umat Islam. Mereka tidak bisa menggali lagi untuk menemukan hukum-hukum untuk menyelesaikan segala problematika yang mereka hadapi, yang dihadapi oleh kekhalifahan Turki Utsmani pada saat itu, karena telah terpisahnya umat dari bahasa Arab itu sendiri. Lalu kemudian apalagi diperparah dengan ditutupnya pintu ijtihad, maka mereka sama sekali tidak bisa menemukan solusi untuk memecahkan problematika yang terjadi pada saat itu. Nah, teman-teman sekalian, saya kira untuk pembahasan pemikiran Islam sebagai pembahasan awal kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada subjudul selanjutnya mengenai definisi pemikiran Islam. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.